Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi materi tentang model kehidupan keluarga edukatif dengan anggota yaitu Novia Devita Prasetya Surya dengan NIM akhiran 041 dan Brilian Retno Pariningsi dengan NIM akhiran 055 dan yang terakhir Tri Sugiyarto dengan NIM akhiran 059. Untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang definisi keluarga, yang kedua tentang fungsi keluarga, yang ketiga interaksi edukatif, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang bentuk keluarga. Baik, yang pertama yaitu tentang definisi keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat setiap tempat di dunia. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas dua orang, yaitu suami dan istri, atau lebih yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang berdasarkan ikatan pernikahan. Sedangkan dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri dari atas beberapa keluarga. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang fungsi dari keluarga. Fungsi keluarga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu fungsi edukatif. Dalam keluarga, anak pertama kali memperoleh pengalaman yang sangat penting bagi perkembangannya. Karena itu keluarga disebut lingkungan pendidikan pertama, karena keluarga meletakkan dasar-dasar pertama bagi perkembangan anak. Dan yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Dalam hal ini, keluarga sebagai suatu lembaga sosial mempunyai peranan penting bagi masyarakat, yaitu membentuk pribadi seseorang, di mana personalitas seorang itu nantinya akan dapat mempengaruhi corak dari suatu masyarakat. Dan yang ketiga yaitu fungsi protektif. Dalam keluarga, anak mendapatkan perlindungan dan melindunginya dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan kaidah agama, dan dari ketidakmampuannya bergaul dengan lingkungan. Untuk yang keempat yaitu fungsi religius. Keluarga wajib memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai religius kepada anak yang dimulai dari kecil atau sejak dini. Dengan adanya penanaman nilai-nilai agama tersebut, maka anak diharapkan menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang interaksi edukatif pendidikan keluarga. Proses interaksi edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma. Semua norma itulah yang harus guru transfer kepada anak didik. Karena itu, wajarlah bila berinteraksi edukatif tidak berproses dalam kehampaan, tetapi dalam penuh makna. Interaksi edukatif sebagai jembatan yang menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan perbuatan, yang mengantarkan kepada tingkah laku yang sesuai dengan pengetahuan yang diterima anak didik. Interaksi yang dikatakan sebagai interaksi edukatif yaitu apabila secara sadar mempunyai tujuan yang mendidik untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik interaksi edukatif. Sebagai interaksi yang bernilai normatif, maka interaksi edukatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, interaksi edukatif mempunyai tujuan membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud interaksi edukatif sadar akan tujuan dengan menempatkan anak didik sebagai pusat perhatian, sedangkan unsur lainnya sebagai pengantar dan pendukung. Dan yang kedua, interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus. Materi harus didesain sedemikian rupa dan disiapkan sebelum berlangsungnya interaksi edukatif, sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, ditandai dengan aktivitas anak didik. Aktivitas anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi edukatif. Aktivitas anak didik dalam hal ini baik secara fisik maupun mental aktif.
Yang keempat, guru berperan sebagai pembimbing. Guru diharapkan mampu untuk mengenal dan memahami setiap peserta didik secara individu maupun secara kelompok. Dan yang kelima, mempunyai batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas, batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu kapan tujuan harus sudah tercapai. Dan yang keenam, menggunakan metode, di mana sistem menggunakan teknik-teknik di dalam interaksi antara guru dan anak didik dalam program belajar mengajar sebagai proses pendidikan. Teknik yang bisa digunakan antara lain tanya jawab, bermain, ceramah, dan diskusi. Dan yang ketujuh, diakhiri dengan evaluasi sebagai alat penilai hasil pencapaian tujuan dalam pengajaran. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus. Evaluasi tidak hanya sekedar menentukan angka keberhasilan belajar, tetapi lebih sebagai umpan balik dari proses interaksi edukatif yang dilaksanakan. Materi selanjutnya yaitu interaksi edukatif keluarga dalam pendidikan orang dewasa. Mendidik orang dewasa berbeda dari mendidik anak-anak dalam beberapa cara. Salah satu perbedaan yang paling penting adalah bahwa orang dewasa memiliki akumulasi pengetahuan, pengalaman, kerja atau dinas militer yang dapat menambah pengalaman belajar. Perbedaan lain adalah bahwa pendidikan yang paling dewasa bersifat sukarela. Oleh karena itu, para peserta umumnya lebih termotivasi. Bagi seorang pendidik, ada beberapa prinsip yang harus dipahami mengenai pendidikan orang dewasa. Di antaranya yang pertama, lisensi. Hukum dari lisensi menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang dipelajari atau diterima pada saat terakhir adalah yang paling diingat oleh peserta atau partisipan. Yang kedua, appropriateness atau kesesuaian. Hukum dari appropriateness atau kesesuaian mengatakan bahwa secara keseluruhan, baik itu perhatian, informasi, alat bantu yang dipakai, studi kasus, dan material lainnya harus sesuai dengan kebutuhan peserta atau partisipan. Yang ketiga, motivation atau motivasi. Hukum dari motivasi mengatakan bahwa partisipan atau peserta harus mempunyai keinginan untuk belajar. Dia harus siap untuk belajar dan harus mempunyai alasan untuk belajar. Yang keempat, primacy atau menarik di awal sesi. Hukum dari primacy mengatakan bahwa hal yang pertama bagi peserta biasanya dipelajari dengan baik, demikian pula dengan kesan pertama atau serangkaian informasi yang diperoleh dari pelatih sangat penting. Yang kelima, two-way communication atau komunikasi dua arah. Hukum dari two-way communication atau komunikasi dua arah secara jelas menekankan bahwa proses pelatihan meliputi komunikasi dengan peserta bukan dengan mereka. Yang keenam, feedback atau umpan balik. Hukum dari feedback atau umpan balik menunjukkan kepada kita baik fasilitator dan peserta membutuhkan informasi satu sama lain. Active learning atau belajar aktif. Hukum dari active learning menunjukkan kepada kita bahwa peserta belajar lebih giat jika mereka secara aktif terlibat dalam proses pelatihan. Ingatkah satu peribahasa yang mengatakan belajar sambil bekerja? Ini penting dalam pelatihan orang dewasa. Jika kita ingin memerintahkan kepada peserta agar menulis laporan, jangan hanya memberitahu mereka bagaimana itu harus dibuat, tetapi berikan kesempatan agar mereka melakukannya. Keuntungan lain dari ini adalah orang dewasa umumnya tidak terbiasa untuk duduk seharian penuh di ruangan kelas. Oleh karena itu, prinsip belajar aktif ini akan membantu mereka supaya tidak jenuh. Setelah itu ada multisensor learning. Hukum dari multisensor learning mengatakan bahwa belajar akan jauh lebih efektif jika partisipan menggunakan lebih dari satu dari kelima inderanya. Jika kita memberitahu train atau peserta mengenai satu tipe baru sandwich, mereka mungkin akan mengingatnya. Jika kita membiarkan mereka menyentuh, mencium, dan merasakan dengan baik, tak ada jalan bagi mereka untuk melupakannya. Setelah itu ada exercise atau latihan.
Hukum dari latihan mengindikasikan bahwa sesuatu yang diulang-ulang adalah yang paling diingat. Dengan membuat peserta melakukan latihan atau mengulang informasi yang diberikan, kita dapat mengingatkan kemungkinan mereka semakin mampu mengingat informasi yang sudah diberikan. Yang terbaik adalah jika pelatih menambahkan latihan atau mengulangi pelajaran. Dengan mengulangi informasi dalam berbagai cara yang berbeda, mungkin pelatih dapat membicarakan mengenai suatu proses baru, lalu menunjukkan diagram atau overhead, menunjukkan produk yang sudah jadi, dan akhirnya minta kepada peserta untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Latihan juga menyangkut intensitas. Hukum dari latihan juga mengacu pada pengulangan yang berarti atau belajar ulang. Bentuk keluarga. Ada berbagai jenis bentuk keluarga. Menurut Kamanto Sunarto, bentuk keluarga dibedakan menjadi 6. Yang pertama, berdasarkan keanggotaannya, yaitu keluarga bati dan keluarga luas. Yang kedua, berdasarkan garis keturunannya, yaitu keluarga patrilineal, keluarga matrilineal, dan keluarga bilateral. Yang ketiga ada berdasarkan pemegang kekuasaannya, keluarga patriarkat, keluarga matriarkat, dan keluarga ekwilitarian. Yang keempat berdasarkan bentuk perkawinannya, ada keluarga monogami, keluarga poligami, keluarga poliandri. Yang kelima berdasarkan status sosial ekonominya, yaitu keluarga golongan rendah, keluarga golongan menengah, dan keluarga golongan tinggi. Yang terakhir ada berdasarkan keutuhan keluarganya. Yang pertama keluarga utuh, yang kedua keluarga pecah atau bercerai, dan yang terakhir adalah keluarga pecah semu. Keluarga pecah semu ini adalah keluarga yang tidak bercerai, tetapi hubungan antar suami dan istri dengan anak-anaknya sudah tidak harmonis lagi. Terima kasih.